Bekerja di sektor pertanian itu justru sangat-sangat menjanjikan karena banyak peluang yang bisa kita dapat, bisa kita tangkap. Talas Pratama ini merupakan persilangan antara Talas Sutra dari Thailand dan Talas Sumedang gitu dari Jawa Barat. Talas ini juga kaya akan kandungan nutrisinya, juga bisa sebagai pengganti karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Vigo Arif Darmawan. Saya menekuni usaha budidaya Talas Pratama yang beralamat di Bodeh, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Umur saya saat ini 23 tahun. Kenapa kok saya tertarik pada dunia pertanian? Karena sejak dulu bapak saya berprofesi sebagai petani. Mulai dari situ saya sering ikut bapak saya untuk membantu di lahan apa saja yang saya kerjakan. Dari situ saya juga mulai belajar. Ditambah saya bersekolah di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Nah, saya di situ menimba ilmu khususnya di bidang pertanian. Nah, dari situ juga saya mulai semakin tertarik untuk mengembangkan budidaya. Salah satunya adalah Talas Pratama ini. Dunia pertanian itu memang memerlukan modal, dan modal itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah modal pengetahuan, selain daripada modal uang dan juga modal pengalaman. Nah, maka dari itu apabila kita sudah memiliki modal uang, maka kita harus mencari modal pengetahuan dan juga pengalaman. Saya merupakan lulusan dari pertanian, artinya saya telah menimba ilmu mengenai dunia pertanian, mengenal lebih jauh dunia pertanian itu seperti apa. Maka yang saya butuhkan ialah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Entah pengalaman itu bisa kita dapat dari manapun, kita bisa langsung belajar kepada petani atau belajar kepada ahlinya, atau sekarang melalui media sosial untuk bahan pengalaman kita sebelum nanti kita benar-benar mempraktekkan sesuatu itu. Kemudian untuk modal material atau modal uang itu adalah salah satu yang penting juga. Dalam suatu usaha tidak ada yang namanya modal itu nol untuk hasil yang besar, tapi kita juga harus mengeluarkan sedikit biaya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Seperti saya sendiri, saya melakukan usaha ini, budidaya ini, itu melalui sebuah program yang saya ikuti. Alhamdulillah dapat membawa dampak bagi saya sendiri untuk kemajuan usaha ini. Termasuk lahan juga, saya tidak memiliki lahan pribadi. Jadi saya harus menyewa lahan untuk melakukan usaha atau budidaya. Artinya dimanapun kita ingin mencapai tujuan, maka jalan itu pasti ada. Kenapa kok tertarik di talas? Kita sering lihat bahwa tanaman talas itu hanya ditanam di pematang saja atau sebagai tanaman pagar. Nah, sering sekali kita setelah panen itu hanya mengkonsumsi secara mandiri saja. Tetapi setelah dilihat peluang pasarnya memiliki peluang yang cukup besar gitu. Kita bisa memasarkannya secara mandiri atau kita bisa mengolah berbagai macam olahan, karena talas ini punya banyak produk turunannya. Kita bisa buat keripik talas, kemudian kita bisa buat tepung talas, kita bisa buat bolu atau dikukus pun sudah enak seperti itu. Jadi kita ingin memanfaatkan talas ini menjadi salah satu produk yang bernilai. Talas ini juga kaya akan kandungan nutrisinya. Nah, talas ini juga bisa sebagai pengganti karbohidrat. Kalau selama ini kita sering makan nasi, kemudian jagung, nah talas ini juga merupakan salah satu opsi untuk pengganti karbohidrat tersebut. Artinya talas ini mengenyangkan dan juga kaya akan nutrisi yang menyehatkan bagi tubuh. Untuk yang kita budidayakan itu merupakan jenis Talas Pratama. Talas Pratama ini merupakan persilangan antara Talas Sutra dari Thailand dan Talas Sumedang gitu dari Jawa Barat. Nah, persilangan ini menghasilkan varietas baru yaitu Talas Pratama. Talas Pratama sendiri ada 3 jenis. Ada Talas Pratama 1, Pratama 2, dan Pratama 3. Nah, perbedaannya apa aja? Untuk Talas Pratama 1 itu warna batangnya putih, semu-semu putih, ada sedikit ungu. Kemudian Talas Pratama 2 itu lebih hijau, warnanya hijau, kemudian semu-semu ungu. Nah, Talas Pratama 3 ini warnanya ungu, full ungu. Untuk umbinya sendiri
itu talas Pratama 1 itu lebih lonjong dibanding talas Pratama 2 dan Pratama 3. Nah, Pratama 2 dan Pratama 3 itu bentuknya lebih bulat seperti itu. Untuk usia panennya talas Pratama 1 itu kurang lebih 9 bulan. Nah, nanti untuk talas Pratama 2 dan Pratama 3 itu ada di usia kurang lebih 7 sampai 8 bulan. Kalau dari segi pasar itu yang paling banyak peminatnya adalah talas Pratama 2, kemudian talas Pratama 3 baru satu ini, kurang lebihnya seperti itu, tapi pasar masih bisa berubah-ubah naik turunnya. Kalau untuk dari segi rasa itu talas Pratama 2 ini kenapa kok banyak dicari, karena rasanya memang enak, kemudian teksturnya itu mempur gitu, kalau bahasa sini bilang mempur gitu, artinya cocok untuk lidah orang Indonesia seperti itu. Budidaya talas sendiri itu yang pertama lahan ini dirata, dirotari sampai benar-benar gembur. Kemudian setelah itu kita bisa bentuk bedengan untuk jarak antar bedengannya. Yang ideal itu adalah 1 meter sampai 110 cm dan untuk jarak antar tanamannya adalah 70 cm, itu kurang lebih jarak yang idealnya. Nah, nanti sebelum ditanam tuh kita kasihkan pupuk kandang, itu lebih bagus. Kemudian kita kasih dolomit juga untuk menetralkan pH tanah, baru kita tanami talasnya. Setelah ditanam talasnya, kita akan timbun perlahan-lahan seperti itu. Begitu juga untuk pemupukan, kita setelah mupuk kita timbun lagi, setelah mupuk kita timbun lagi seperti itu. Talas ini memang tanaman yang suka air, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Kenapa kok tidak boleh terlalu banyak? Karena nanti bisa menyebabkan busuk umbi dan juga busuk pada pelepah daun. Nah, itu menyebabkan pertumbuhan talas tidak maksimal dan juga hasilnya tidak akan bagus. Jadi untuk tanah yang bagus di tanaman talas itu tanahnya yang cukup air, artinya tanahnya cukup lembab tetapi tidak boleh ada genangan air. Jadi kita harus membuat irigasi kita sebaik dan sebagus mungkin. Untuk 2 bulan pertama kita fokus pada pertumbuhan daun, jadi kita banyak menggunakan pupuk nitrogen. Tapi kalau untuk musim hujan kita malah justru mengurangi pupuk nitrogen. Kenapa? Karena hujan sudah mengandung nitrogen sehingga kita tidak perlu memerlukan terlalu banyak nitrogen. Untuk pupuk sendiri kita menggunakan NPK atau Ponska. Untuk pemupukannya nanti di 2 minggu pertama setelah tanam. Pemupukan ini ada 2 cara, bisa kocor dan juga bisa tabur gitu. Untuk kocor ini nanti bisa diterapkan 2 minggu sekali, dan untuk pupuk dengan cara tabur kita bisa terapkan sebulan sekali seperti itu. Tantangan dari tanaman talas itu yang pertama adalah, terutama sekarang musim hujan, maka irigasi harus bagus, itu yang pertama. Dan yang kedua itu hama. Yang sering menyerang tanaman talas adalah hama uret. Jadi kita harus antisipasi dengan pestisida untuk membunuh uret atau ulat yang ada di dalam tanah yang memakan umbi kita supaya hasilnya bagus. Terus ada hama ulat yang masuk ke pelepah-pelepah daun talas. Nah, ini perlu kita antisipasi supaya tanaman talas tumbuh dengan baik seperti itu. Salah satu yang perlu untuk dikendalikan adalah gulma. Karena ada banyak gulma itu nanti bisa mengganggu pertumbuhan dari talas, karena gulma itu nanti yang menyerap pupuk apabila kita memberikan pupuk pada tanaman talas. Jadi sebelum memupuk alangkah baiknya kita membersihkan gulma itu supaya bersih. Talas ini sangat bagus untuk dalam artian pasarnya, begitu juga dengan tren permintaan talas yang kian hari semakin meningkat. Ini akan menjadi peluang yang sangat bagus, peluang yang besar bagi para petani talas. Bahkan talas ini juga telah diekspor ke mancanegara seperti itu. Artinya ini merupakan produk lokal, produk yang baik untuk nanti kemajuan pertanian untuk Indonesia sendiri seperti itu. Untuk pemasaran talas sendiri ada pengepul talas, kemudian kita bisa jual ke pembuat keripik, kemudian kita bisa jual ke pembuat roti atau bolu gitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan UMKM sebagai mitra untuk menyetorkan hasil kita ke talas. Atau talas ini juga
kita bisa pasarkan mandiri juga, kita bisa jual, kita bisa mengemasinya dengan cara frozen atau bagaimana gitu. Bagi yang ingin membeli bibit, bisa datang langsung kemari ke lahan, atau yang ingin belajar mengenai talas bisa datang langsung di Bodeh, Ambar Ketawang, Gamping Sleman, atau bisa menghubungi nomor WA 0821 5932 9982. Atau untuk yang jaraknya jauh, tidak bisa langsung datang kemari, itu bisa melalui online shop atau media saya, bisa di Shopee. Nama tokonya adalah Talasia Farm. Di situ menyediakan bibit mulai dari Pratama 1, Pratama 2, dan Pratama 3. Atau boleh DM via Instagram @vigoarief_. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa subscribe Cap Capung.